Kisah bermula di sebuah pangkalan militer Pathankot di India. Kita akan berfokus pada seorang anak buah yang melapor pada atasannya mengenai insiden kecelakaan helikopter yang jatuh di wilayah Cina. Warga Cina berhasil menemukan jenazah pilotnya, namun tidak dengan sang kapten Karanvir Singh Dogra. Jadi, Karanvir Dogra ini adalah seorang komando ke-9 yang juga termasuk prajurit terbaik yang dimiliki negara India. Sang kolonel khawatir tentang Cina akan menangkap Kapten Karan dan menganggap jika India telah mengirimkan seorang mata-mata. Karena sebenarnya saat itu mereka sedang melakukan latihan seperti biasa dan tanpa sengaja terjadi kecelakaan hingga masuk ke wilayah Cina. Untuk itu sang kolonel memerintahkan untuk segera memberitahu Cina mengenai kejadian sebenarnya. Namun karena puing-puing helikopter telah jatuh ikut terbawa arus yang membuat mereka tak bisa membuktikan kepada Cina. Di tempat lain, tepatnya di penjara militer Cina dekat perbatasan Lapcha, kita akan diperlihatkan Kapten Karan yang ternyata telah ditangkap oleh Cina. Di sana ia dituduh telah melakukan penyusupan ke wilayah Cina, meskipun Kapten Karan telah menjelaskan kejadian sebenarnya, namun ia tak mampu meyakinkan orang-orang Cina itu. Hingga kemudian muncul berita jika pemerintah Cina mengklaim bahwa mereka telah menangkap seorang mata-mata dari India di perbatasan Lapcha. Kejadian ini membuat Cina akan membawa masalah ini ke tingkat internasional. Mengetahui berita itu, Kolonel Sinha segera melapor kepada atasannya untuk segera menolong Kapten Karan. Namun ternyata atasannya memiliki pandangan lain. Ia melihat Cina hanya memanfaatkan kejadian ini untuk mempermalukan India, sehingga ia memerintahkan kepada kolonel untuk menyangkalnya jika ia bukanlah tentara India dan memintanya untuk menghapus semua catatan tentang Kapten Karan. Mendengar itu, sang kolonel pun memberitahu jika Kapten Karan adalah pasukan elit yang terbaik dari 9 komando. Dan untuk menjadi seorang komando harus melalui ujian yang sangat berat. 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक उतना ही वजन लेकर ट्रैक करना, हथियारबंद लोगों से लड़ना, दुश्मन के इलाके में उतरकर जहां आप जैसे लोग पूरी फौज लेके भी जाने से डर. Dan yang lebih pentingnya lagi, dari 10.000 pelamar hanya satu yang diterima menjadi seorang komando. Setelah mendapat ceramah dari sang kolonel, atasannya tetap tidak peduli dan memintanya untuk lebih memikirkan negaranya. Setelah mendapat banyak siksaan dan juga tak dianggap oleh pemerintahan negaranya, Kapten Karan tetap tidak mau mengakui jika ia adalah seorang mata-mata India. Hingga akhirnya ia akan dibawa ke pengadilan untuk diadili, namun sang kapten pun tak tinggal diam. Segera ia melakukan aksinya untuk keluar dari wilayah Cina. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari pasang headset, siapkan kopi, dan inilah alur film Komando, A One Man Army. Okay. Kisama! Adegan berpindah di daerah Dilerkot, yaitu perbatasan antara Punjab dan Himachal. Kita akan diperlihatkan sekelompok pria pengangguran tanpa tanda jasa yang dipimpin oleh seorang preman bernama Amrit Kanwal Singh. Ini orangnya. Ia mendatangi Tuan Sarabjit, salah satu dari 5 pejabat Dilerkot, dan memaksanya untuk menikahkan anak gadisnya dengan dirinya demi menghindari pertumpahan darah. Tentu tujuan pernikahan ini hanyalah demi keuntungan politiknya semata. Lalu datanglah Simrit. Ia yang mendengar akan menikah dengan Amrit Kanwal tentu sangatlah marah. Ia bersumpah tidak akan mengorbankan hidupnya kepada orang seperti ini. Lalu di malam harinya ia segera mengemasi barang-barangnya dan berencana untuk kabur dari Amrit Kanwal dibantu sang adik. Ternyata anak buah Amrit mengetahui rencananya dan segera mengejarnya. Sempat terkecoh oleh sang adik, namun tetap saja ia tak bisa lari kemana-mana. Hingga akhirnya tak sengaja ia bertemu dengan Kapten Karan di sebuah terminal dan meminta tolong kepadanya. Dengan gagah berani ia berkata jika ia tak ada urusan dengan wanita ini. Namun jika kau mengganggunya, aku pun tak segan untuk menghajarmu.
Sama. Setelah melihat aksinya, Simrit pun terlihat jatuh hati kepadanya. Layaknya seorang wanita yang tak mau mengakui perasaannya, ia pun mencari alasan agar ia tetap bersamanya. Simrit pun mengejarnya dan menyalahkan Kapten Karan karena aksinya membuat ia semakin dalam bahaya. Untuk itu, sebagai pertanggungjawabannya, ia meminta untuk menemaninya hingga perbatasan. Setelah berhasil melewati perbatasan, Simrit pun terlihat sangat senang. Ia lalu meminta maaf karena sebenarnya ia hanya memanfaatkannya untuk menemaninya melewati perbatasan, sehingga ia belum sempat berterima kasih kepadanya. Namun tiba-tiba, terlihat Amrit dan kelompoknya telah menunggunya di perbatasan. Sembari menunggu Amrit melakukan ceramah tanpa pikir panjang, Kapten Karan langsung menghajarnya dan membawa Simrit jatuh ke dalam sungai. Merasa dibodohi oleh mereka, Amrit Kanwal pun menunjukkan kekuatannya dengan memberitahu ke orang-orang jika ia akan mencarinya dan menggantung Kapten Karan di alun-alun di Lerkot. Di tempat lain, setelah mereka selamat, Kapten Karan pun menanyakan pria yang mengejarnya itu. Simrit lalu bercerita jika pria itu bernama Amrit Kanwal Singh. Ia lahir di saat malam hari tanpa bulan. Ia tak memiliki selaput hitam namun masih bisa melihat. Ia lahir tahun 74 sehingga ia menamai dirinya AK-74. Bahkan saking kejamnya, ia pun tega membunuh seorang polisi dengan sadis. Ia membuat anak-anak muda kecanduan narkoba yang diedarkannya. Ia bahkan menguasai seluruh apotek dan obat-obatan. Tujuannya tak lain adalah menguasai seluruh wilayah di Lerkot. Setelah mendengar ceritanya, ia menganggap jika AK sama seperti politisi pemerintahan yang telah mengabaikannya ketika di penjara. Untuk itu ia berjanji akan menghajarnya. Di tempat lain kini Amrit Kanwal dan kelompoknya sedang menambah anggota untuk menangkap mereka. Ia lalu membagi kelompoknya menjadi 3 grup dan memerintahkannya untuk tidak membunuhnya karena ia akan membunuhnya sendiri di alun-alun di Lerkot nanti. Lalu di tempat lain, kabar mengenai keberadaan sang kapten telah sampai ke telinga sang kolonel Sinha. Hal itu membuat satuannya juga ikut mencarinya. Kembali pada Eke dan kelompoknya yang sedang mencari mereka. Setelah mengalahkan beberapa anak buah AK, melalui HT ia lalu menghubunginya dan mengatakan jika ia hanyalah seorang preman kampung. Ia lalu mengancam jika AK masih mengganggu Simrit, maka ia sendiri yang akan mencarinya dan membunuhnya. Melihat musuhnya yang terlihat terlatih, keesokan harinya ia pun menambah pasukan lagi beserta anjing pemburu untuk menangkapnya. Tak lupa ia menghubunginya dan memintanya untuk bersiap-siap karena malam ini ia akan menggantungnya di alun-alun di Lerkot. Begitulah tuturnya. Kemudian di tempat lain yang amat jauh diperlihatkan 2 insan yang sedang melestarikan keturunan. Tiba-tiba seseorang menghubunginya dan mengirimkan foto Kapten Karan. Ia diperintahkan untuk pergi ke India dan menghabisi orang itu. Kembali pada Eke yang mendapat kabar jika Karan ternyata adalah seorang prajurit dan kesatuannya juga sedang mencarinya. Ia lalu memerintahkan anak buahnya itu untuk mengalihkan ke daerah di Lerkot karena mereka akan menemukan mayatnya di sana, tuturnya.
Setelah beberapa kali terkena jebakan oleh Kapten Karan, tiba-tiba Eke menemukan sobekan kain yang tentunya dengan bantuan anjing pelacaknya mereka dapat menemukan Kapten Karan dan Simrit. Namun berbekal pengalamannya, Kapten Karan mampu mengecoh anjing pelacak itu hingga akhirnya lolos dari kejaran mereka. Sin lalu berpindah di sebuah terminal di mana mas-mas panggilan ini akhirnya telah tiba. Sebut saja si John. Ia langsung menanyai seorang mengenai Kapten Karan dan setelah mendapat informasi, ia pun langsung membunuhnya. Kembali pada Kapten Karan yang masih sibuk dengan para preman kampung ini. Namun pada akhirnya ia tertembak oleh anak buah Eke. Lalu Eke yang sudah tersulut emosi karena ocehan sang kapten, ia pun langsung melemparnya ke dalam sungai. Dan untuk menepati janjinya, ia mencari seorang yang mirip dengan sang kapten untuk digantung di alun-alun di Lerkot. Dalam perjalanannya, salah satu anak buahnya bernama Kuki memberitahu jika orang tua Simrit berencana akan membantu anaknya keluar dari Lerkot dan mengirimkannya ke Kanada. Mengetahui hal itu, segera ia memerintahkan anak buahnya untuk membunuh orang tuanya. Tidak berhenti sampai di situ, bahkan untuk menghilangkan kecurigaan, Kuki pun terpaksa harus dibunuh bersama orang tua Simrit yang sudah mati, dengan cara seolah-olah mereka mati karena kecelakaan. Dan Simrit dipaksa untuk menyaksikan kejadian itu. Singkat cerita, akhirnya Eke telah menepati janjinya dengan menggantung seseorang di alun-alun di Lerkot yang sebenarnya bukan Kapten Karan. Dan setelah itu ia segera melakukan pesta perayaan pernikahannya, lalu Simrit bersama adiknya yang masih bersedih atas kepergian orang tuanya, masih percaya bahwa nanti Kapten Karan akan datang menolongnya. Dan benar saja, Kapten Karan ternyata masih hidup karena ia telah ditolong oleh warga sekitar. Dan saat ini ia sedang OTW menuju kediaman Eke untuk menyelamatkan Simrit. Setelah akhirnya ia bertemu dengan Simrit, namun tiba-tiba datanglah si John, seorang mas-mas panggilan yang diminta untuk membunuhnya. Hingga akhirnya terjadilah pertarungan antar pria punya selera gudang garam. Entah bagaimana ceritanya, tidak diperlihatkan bagaimana si mas-mas panggilan itu dikalahkan, namun tiba-tiba ia berhasil lolos dan mengejar Eke dan menghajarnya. Setelah itu ia membawanya ke tengah alun-alun di Lerkot dan memberikan sedikit kata-kata motivasi kepada penduduk sekitar bahwa berhentilah menganggur. Jika kalian ingin kaya, maka teruslah bekerja. Hingga akhirnya datanglah polisi yang juga anak buah Eke, namun tak kalah juga karena sang kolonel bersama kesatuannya pun datang menyelamatkannya. Akhirnya Eke dan komplotannya berhasil diringkus. Lalu sang kapten memberitahu identitas sebenarnya kepada Simrit jika ia adalah seorang komando atau pasukan elit. Dan keduanya akhirnya saling jatuh cinta dan berjanji akan saling menunggu. Baiklah para bujangan dimanapun Anda berada, sedikit motivasi dari film ini adalah jika kalian ingin punya pacar, maka jadilah seorang komando. Demikianlah alur film Komando 1. Setelah ini kita akan membahas film Komando 2 dan 3. Jadi support terus channel ini dengan mengklik tombol like, komen, dan subscribe. Saya Pak B selaku Ketua Perserikatan Bujangan seluruh Indonesia mohon undur diri dan salam bujangan. Ba-ba-da-ba-da-ba-da-ba-ba.